Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayana dengan NIM 200209500019 dari kelas PT IKD Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hairunisa Lamasituju Eskom MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan informasi atau pesan dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah PowerPoint atau PPT. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Yang kelima, fungsi psikomotoris, yaitu fungsi yang diberikan untuk maksud menggerakkan siswa dalam melakukan suatu kegiatan, terutama yang berkenaan dengan hafalan-hafalan. Dan keenam, fungsi evaluasi, yaitu fungsi yang dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Selanjutnya, apa saja manfaat media pembelajaran? Jadi, manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang kelima, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Keenam, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dan ketujuh, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran. Karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri khas dari seseorang atau sesuatu. Kemp pada tahun 1975, dalam Sediman dan kawan-kawan pada tahun 1990 mengungkapkan bahwa karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Adapun karakteristik media pembelajaran, yang pertama fiksatif, yang kedua manipulatif, yang ketiga distributif, dan keempat eksplanatif. Yang pertama, fiksatif. Ciri fiksatif yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek yang dikemukakan oleh Arsyad tahun 2002. Kejadian-kejadian yang sudah direkam dengan format media yang dapat digunakan setiap saat. Adapun klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fiksatif yaitu yang pertama, media visual diam, seperti foto, lukisan, papan tulis, diagram, dan bagan. Yang kedua, media visual bergerak seperti dokumenter, dan yang ketiga, media cetak seperti buku, poster. Dan adapun gambarnya yaitu dapat dilihat sebuah gambar pemandangan atau disebut dengan lukisan, kemudian buku, dan diagram. Yang kedua, manipulatif. Ciri manipulatif yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh misalnya proses larva menjadi kepompon dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time-lapse recording.
Atau sebaliknya, suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urut-urutan yang jelas dari kejadian atau peristiwa tersebut, yang dikemukakan oleh Arsyad tahun 2002. Adapun klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri manipulatif yaitu yang pertama, media 3 dimensi seperti anatomi manusia, globe, dan peta. Kemudian media proyeksi seperti overhead transparasi, film slide, dan gambar proyeksi komputer. Dan dapat dilihat pada slide yaitu sebuah gambar globe, proyektor, dan anatomi manusia. Yang ketiga, distributif. Ciri distributif yang menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Adapun klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri distributif yaitu yang pertama, media audiovisual seperti film suara, televisi, dan video. Kemudian media teknologi seperti komputer, proyektor, dan laptop. Dan gambarnya dapat dilihat yaitu sebuah gambar televisi, komputer, dan laptop. Dan keempat, eksplanatif. Ciri eksplanatif mengungkapkan bahwa media pembelajaran hendaknya dapat memperjelas penyajian materi yang disampaikan secara lisan oleh pengajar. Penjelasan materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran dapat mencegah terjadinya hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar seperti verbalisme, salah tafsir, tidak fokus, dan tidak paham dengan apa yang dialami peserta didik. Adapun klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri eksplanatif yaitu media berbasis manusia seperti tutor, guru, yang gambarnya dapat dilihat yaitu seorang guru yang mengajar dan tutor yang sedang mengajar dalam suatu ruangan. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara, yaitu dapat dilihat seorang anak yang sedang mendengarkan rekaman suara. Kemudian media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Contohnya seperti film slide, foto transparansi, lukisan, gambar. Gambarnya dapat dilihat yaitu sebuah gambar rantai makanan. Kemudian media audiovisual, yaitu media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide, suara, dan sebagainya. Gambarnya dapat dilihat yaitu seorang anak yang sedang menonton video. Selanjutnya, media grafis, yaitu media yang menyampaikan fakta, ide, gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, simbol, yang termasuk dalam media ini seperti grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, papan tulis, dan bulletin board. Gambarnya dapat dilihat yaitu sebuah gambar grafik. Kemudian media cetak, yaitu media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan, printing, atau offset. Yang termasuk media ini seperti buku teks, modul, bahan pengajaran terprogram. Dan contohnya dapat dilihat yaitu sebuah media cetak surat kabar yang sudah dilakukan pencetakan. Itulah penjelasan saya mengenai media pembelajaran. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.